Mungkin sebagian di antara kita merasa asing dengan mani, wadi dan madzi. Insya Allah kita semua telah paham mengenai mani. Namun, apa itu madzi? Dan apa pula itu wadi? Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama pembahasan mengenai ketiga hal ini beserta hukumnya masing-masing. Mani. Mani adalah cairan berwarna putih yang keluar memancar dari kemaluan, biasanya keluarnya cairan ini diiringi dengan rasa nikmat dan dibarengi dengan syahwat. Mani dapat keluar dalam keadaan sadar, seperti karena berhubungan suami istri, ataupun dalam keadaan tidur, biasa dikenal dengan sebutan, mimpi basah. Keluarnya mani menyebabkan seseorang harus mandi besar, mandi junub. Hukum air mani adalah suci dan tidak najis, berdasarkan pendapat yang terkuat. Apabila pakaian seseorang terkena air mani, maka disunahkan untuk mencuci pakaian tersebut jika air maninya masih dalam keadaan basah. Adapun apabila air mani telah mengering, maka cukup dengan mengeriknya saja. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah, beliau berkata, "Saya pernah mengerik mani yang sudah kering yang menempel pada pakaian Rasulullah dengan kuku saya." Hadis riwayat Muslim. Wadi. Wadi adalah air putih kental yang keluar dari kemaluan seseorang setelah kencing. Keluarnya air wadi dapat membatalkan wudhu. Wadi termasuk hal yang najis. Cara membersihkan wadi adalah dengan mencuci kemaluan, kemudian berwudhu jika hendak sholat. Apabila wadi terkena badan, maka cara membersihkannya adalah dengan dicuci. Madzi. Madzi adalah air yang keluar dari kemaluan, air ini bening dan lengket. Keluarnya air ini disebabkan syahwat yang muncul ketika seseorang memikirkan atau membayangkan jima, hubungan seksual, atau ketika pasangan suami istri bercumbu rayu, biasa diistilahkan dengan foreplay, pemanasan. Air madzi keluar dengan tidak memancar. Keluarnya air ini tidak menyebabkan seseorang menjadi lemas, tidak seperti keluarnya air mani, yang pada umumnya menyebabkan tubuh lemas, dan terkadang air ini keluar tanpa disadari, tidak terasa. Air ini dapat terjadi pada laki-laki dan wanita, meskipun pada umumnya lebih banyak terjadi pada wanita. Sebagaimana air wadi, hukum air madzi adalah najis. Apabila air madzi terkena pada tubuh, maka wajib mencuci tubuh yang terkena air madzi. Adapun apabila air ini terkena pakaian, maka cukup dengan memercikkan air ke bagian pakaian yang terkena air madzi tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah terhadap seseorang yang pakaiannya terkena madzi, cukup bagimu dengan mengambil segenggam air. Kemudian engkau percikkan bagian pakaian yang terkena air madzi tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Keluarnya air madzi membatalkan wudhu. Apabila air madzi keluar dari kemaluan seseorang, maka ia wajib mencuci kemaluannya dan berwudu apabila hendak sholat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, cucilah kemaluannya, kemudian berwudulah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, kami tutup dengan firman Allah yang artinya, Allah tidaklah malu dalam menjelaskan hal yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53.